Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa bersama saya Syarif Hasani pada mata kuliah Pengembangan Pendidikan Karakter. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji ya, konsep pendidikan karakter pada anak usia dini. Mata kuliah ini sangat penting ya karena kita tahu bahwa anak usia dini itu memiliki potensi yang sangat luar biasa, bahkan dikatakan masa-masa usia dini itu masa-masa esensial atau golden age ya, karena pembentukan berbagai potensi yang dia miliki, pembentukan otak ya, kemudian juga sikap itu ya terjadi pada anak usia dini. Sehingga bagi guru dan calon guru itu sangat penting untuk memahami bagaimana mendidik karakter anak usia dini. Bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan ya bagi anak usia dini. Baik, pada mata kuliah ini pada pertemuan kali ini kita akan coba mengklasifikasikan ya konsep pendidikan karakter anak usia dini ini. Yang pertama definisinya, ya apa itu pendidikan karakter anak usia dini. Kemudian yang kedua pentingnya pendidikan karakter tentu bagi anak usia dini. Kemudian yang ketiga, peran guru dalam mengembangkan karakter anak usia dini. Jadi 3 hal saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan ini sebagai dasar nanti untuk kita kaji lebih lanjut ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, baik. Yang pertama, definisi ya. Apa itu pendidikan karakter bagi anak usia dini? Pendidikan karakter bagi anak usia dini adalah proses pembentukan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang positif dan baik pada anak usia dini. Nah, jadi proses pembentukan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang positif dan baik pada anak usia dini itulah pendidikan karakter. Nampak sederhana ya definisinya, tetapi saya kira ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan calon guru PAUD ya, karena yang namanya nilai ini kan sesuatu yang abstrak ya. Jadi nilai itu ya tidak terlihat, tetapi ada gitu ya. Jadi nilai-nilai tersebut menjadi landasan, menjadi dasar seseorang dalam bersikap. Jadi ketika kita berbicara tentang karakter, yaitu tidak terlepas dengan yang namanya nilai. Jadi nilai ini apa sih sebetulnya ya? Nilai ini ya standar gitu ya, perilaku atau dasar ya seseorang berbuat itu atau bertindak. Nah, jadi bagaimana guru itu menginternalisasikan nilai-nilai ini ya pada anak usia dini sehingga dia memiliki sikap dan perilaku yang positif gitu. Nah, itu definisinya ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk membantu anak mengembangkan kepribadian yang kuat, bertanggung jawab, empatik, dan berempati. Nah, jadi kepribadian anak ini kadang kalau tidak diarahkan, itu dia akan memiliki kepribadian yang negatif gitu. Sehingga tugas guru itu mengarahkan bagaimana supaya anak-anak itu memiliki kepribadian yang kuat. Tidak hanya kuat, tapi juga dia bertanggung jawab, memiliki rasa empati dan berempati gitu ya. Nah, itu tujuannya. Kemudian pendidikan karakter pada anak usia dini fokus pada pembelajaran tentang nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, toleransi, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi ya kita berbicara tentang bagaimana internalisasi nilai itu ya, intinya itu.
Kejujuran ini kan sesuatu yang abstrak gitu ya, tetapi kita bisa melihat bagaimana orang jujur itu. Ya orang jujur itu ketika perkataan dan perbuatannya ya sesuai gitu ya. Jadi antara hati, pikiran, perasaan, kemudian perilakunya itu apa namanya itu sinkron gitu ya. Nah, itulah orang yang jujur gitu. Ya mungkin mudah untuk dikatakan tapi sulit untuk dilakukan ya, untuk melatih kejujuran itu. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, "Qulil haqqo walau kana murran." Katakanlah yang benar meskipun itu pahit gitu ya. Kadang kita untuk jujur itu ya sulit gitu ya. Ya karena itu tantangannya. Makanya eh, kita harus apa namanya melatih ya kan untuk berperilaku jujur. Kemudian kerjasama. Nah, anak-anak usia dini itu juga dilatih kerjasama. Karena bagaimanapun sebagai makhluk sosial, manusia itu ya tidak bisa hidup sendiri sehingga dia harus bekerja sama. Bagaimana menjalin hubungan baik dengan teman. Nah, ini kan sangat penting ya. Ketika dia kecil, dia sudah memiliki nilai apa namanya kerjasama, bisa bekerja sama dengan teman. Kadang ada anak yang menyendiri gitu, tidak mau bergaul. Nah, itu sulit bekerja sama. Akhirnya dia melakukan segala sesuatu sendiri dan cenderung introvert ya. Nah, ya saya kira bagaimanapun karakternya gitu, bagaimanapun kepribadiannya baik itu introvert ataupun ekstrovert, tetap aja dia harus bekerja sama, harus mampu menjalin kerjasama dengan baik, dengan caranya gitu. Kerjasama ini penting ya. Kemudian toleransi, toleransi ya menghormati perbedaan. Anak-anak ini kan kadang jangankan anak-anak gitu ya, orang dewasa saja untuk masalah toleransi ini kan sulit gitu ya. Jadi sulit menerima perbedaan. Padahal perbedaan itu kan anugerah ya dari Tuhan. Nah, sehingga kita sebagai guru itu ya harus apa namanya? Berusaha untuk menanamkan nilai toleransi ini pada anak-anak usia dini. Ya jangan sampai mereka eh, merasa benar sendiri, tidak menghargai orang lain, tidak menghormati perbedaan. Nah, itu toleransi. Sangat penting sekali, apalagi di tengah-tengah eh, kompleksitas yang kita hadapi saat ini gitu ya. Banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita, dengan hati nurani kita. Ya bagaimanapun itu ya kita harus tetap menghormati orang lain karena memang tidak semua sama gitu ya, semua memiliki perbedaan sehingga bagaimana sikap kita untuk menyikapi perbedaan tersebut. Kasih sayang, nilai kasih sayang kita tanamkan kepada anak-anak itu. Sehingga muncul nanti apa namanya itu kasih sayang ya, tidak menjelekkan teman, tidak membuli gitu ya. Kemudian juga penuh rasa sayang gitu, tidak tidak memunculkan kebencian gitu ya, itu kasih sayang. Itu sangat mendasar ya kasih sayang itu karena pada hakikatnya manusia itu ya selalu ingin disayangi gitu, selalu ingin dikasihi dan disayangi. Nah, kemudian rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini kita harus tanamkan juga rasa hormat itu. Kadang orang tidak hormat. Jangankan kepada orang lain, pada diri sendirinya saja tidak hormat. Artinya dia merendahkan diri, ya kan? Kalau rendah hati ya baik gitu kan. Tapi ketika rendah diri itu nggak boleh. Ya, harus hormat kepada diri kita. Artinya memuliakan bahwa manusia itu memiliki derajat yang sangat mulia gitu ya dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga kita harus memposisikan diri dalam kebenaran, diri dalam kebaikan gitu ya. Nah, itu rasa hormat pada diri kita, dari diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, metode yang digunakan meliputi contoh langsung dari orang dewasa, cerita moral, permainan berbasis nilai, serta pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan anak.
Nah, eee, tentu sebagai guru kita harus memiliki metode ya untuk mendidik karakter anak usia dini itu. Yang paling utama adalah bagaimana kita menjadi role model, menjadi, apa namanya, teladan, suri toladan, ya sehingga anak usia dini ataupun, peserta didik itu menjadikan kita sebagai idolanya. Meskipun tidak sebagai idola, ya minimal kita memberikan contoh yang baik lah, jadi suri toladan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua cerita moral. Jadi dengan cerita moral, misalkan cerita tentang nabi dan rasul, cerita tentang para sahabat, cerita tentang orang-orang soleh, itu penting kita sampaikan ya, termasuk legenda-legenda rakyat, misalkan cerita-cerita rakyat itu ya, yang berkembang di masyarakat. Meskipun sifatnya itu mungkin fiktif gitu ya, tetapi ya kita ungkap nilainya gitu ya. Nilai apa yang terkandung di dalam cerita tersebut itu. Yang terpenting itu apa namanya, kita mengungkap nilai-nilai yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, itu cerita moral. Sehingga guru itu harus punya eh, banyak stok ya, banyak apa namanya itu cerita ya untuk menarik eh, apa namanya itu simpati ya dari anak didiknya gitu ya. Mereka senang tuh kalau dibuat cerita, cerita tentang apa gitu kan, timun emas gitu kan ya, atau cerita tentang si kancil yang cerdik gitu ya, atau cerita-cerita legenda lainnya gitu, atau sahabat Nabi ya, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Utsman, bagaimana eh, Umar gitu, dan bagaimana Ali. Itu saya kira ya mereka harus tahu ya, harus tahu. Jadi guru PAUD kalau bisa belilah buku tentang cerita-cerita itu ya untuk nanti diceritakan kepada anak didiknya. Metode selanjutnya permainan berbasis nilai. Nah, memang di PAUD ini kan eh, permainan itu menjadi metode yang sangat efektif ya. Tetapi jangan lupa ketika kita menyajikan sebuah permainan itu harus berbasis nilai. Jangan sampai permainan itu hanya sebatas permainan gitu kan ya. Tetapi harus ada kandungan nilai. Jadi setelah bermain itu ya kita harus ungkap. Guru itu harus mengungkap nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan itu. Sehingga lakukan refleksi gitu ya setelah permainan, duduk bersama, kemudian tanya anak-anak. Anak-anak, apa yang kalian dapatkan dari permainan tadi gitu ya. Nah, sehingga anak-anak itu bisa mengungkap apa gitu ya. Ya tentu dengan kapasitas mereka lah ya. Ya gitu, apa namanya? Kita harus menyesuaikan juga itu bahasa-bahasa kita, jangan sampai bahasa-bahasa yang akademis akademis sehingga mereka tidak paham gitu ya. Kita harus menyesuaikan gitu ya dengan kemampuan bahasa mereka. Nah, itu. Terakhir dengan pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan anak. Ini sangat penting pembiasaan. Misalkan eh, bagaimana ketika mereka datang ke sekolah. Itu kan ada SOP-nya ya. Kemudian bagaimana toilet training ya, misalkan ketika dia ingin buang air kecil gitu kan. Nah, itu harus dibiasakan bagaimana supaya mereka memiliki kebiasaan yang baik gitu dalam kehidupan sehari-hari. Ini habit ya nantinya kalau dibiasakan baik maka akan baik. Sebaliknya kalau dibiasakan kurang baik ya seperti itu gitu ya dampaknya. Nah, inilah ya tentang definisi. Jadi ada definisi pendidikan karakter, kemudian tujuannya apa, ya kan? Fokusnya apa dan metode yang digunakan itu apa. Nah, baik, selanjutnya eh pendidikan karakter ini penting ya. Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, pendidikan karakter ini ya untuk menjadi pondasi ya. Anak usia dini sedang dalam tahap pembentukan pondasi karakter mereka.
Nilai-nilai dan sikap yang diajarkan pada masa ini dapat membentuk dasar yang kuat untuk perilaku dan keputusan mereka di masa depan. Ya, masa-masa esensial, masa-masa golden age. Mereka eh, harus dibentuk pondasi karakternya gitu. Nilai-nilai sikap, ya kan? Itu harus diajarkan, harus ditanamkan, diinternalisasikan sejak dini sebagai pondasi supaya mereka kuat. Kemudian mudah diterapkan, ya anak-anak pada usia dini cenderung lebih terbuka untuk belajar dan menerima nilai-nilai baru. Oleh karena itu, pendidikan karakter pada masa ini dapat lebih mudah diterapkan dan dimengerti oleh anak-anak. Berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa agak sulit nampaknya ya, karena mereka sudah punya habit tersendiri. Dia sudah punya kebiasaan yang mungkin sulit diubah gitu ya. Tapi kalau anak usia dini ini kan masih terbuka, menerima nilai-nilai baru, nilai-nilai positif yang mungkin eh, apa namanya itu belum ada dalam diri mereka gitu ya, atau mengubah nilai-nilai yang mungkin kurang baik gitu ya, sangat mudah ya untuk anak usia dini. Kemudian mengatasi tantangan moral ya. Pendidikan karakter membantu anak-anak memahami perbedaan antara baik dan buruk serta membentuk kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan moral dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ini eh apa pada masa-masa sekarang ini kita tahu ya tantangan moral itu seperti apa. Banyak kasus kejadian yang mencerminkan betapa rendahnya karakter ya, bukan hanya anak tetapi juga kadang orang tua gitu ya. Jadi ini sangat penting untuk kita perhatikan ya, sehingga mereka mampu mengatasi tantangan-tantangan moral dalam kehidupan sehari-hari. Menghadapi tantangan zaman, orang banyak yang putus asa, banyak yang stres, banyak yang depresi. Itu kenapa sih sebetulnya gitu kan ya? Ya karena mungkin lemahnya karakter ya. Karakternya tidak dibentuk ya dengan kokoh sehingga sangat rapuh gitu ya. Mudah menyerah. Nah itu. Kemudian membentuk kepribadian positif. Melalui pendidikan karakter, anak-anak diajarkan untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, empatik, dan memiliki rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi membentuk kepribadian positif. Kemudian menyiapkan anak untuk masa depan. Pendidikan karakter membantu anak-anak mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan situasi kompleks di masa depan dengan lebih baik sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi secara positif. Ya, masa depan itu ya harus disiapkan saat ini gitu ya, apalagi kita akan menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045. Dimulai dari apa? Ya dimulai dari pendidikan karakter anak usia dini ya. Karena mereka nanti yang akan hadir tampil ya pada saat itu. Mungkin kita sudah tidak ada, mungkin kita hanya menjadi penonton saja karena usia kita yang sudah tua gitu ya, tapi mereka memiliki eh, kesempatan untuk tampil pada masa Indonesia Emas itu 100 tahunnya Indonesia. Karena dengan bonus demografi itu ya. Tuh. Kemudian pencegahan perilaku negatif dengan memperkuat nilai-nilai positif seperti kerjasama, toleransi, dan kasih sayang sejak dini. Pendidikan karakter dapat membantu mencegah perilaku negatif seperti intimidasi, kekerasan, dan perilaku merusak lainnya di kemudian hari. Jadi mencegah perilaku negatif. Baik, itu pentingnya pendidikan karakter. Terakhir, peran guru. Jadi peran guru dalam pendidikan karakter ini apa saja sih? Yang pertama memberikan teladan tadi ya sebagai role model, kemudian mengajarkan nilai-nilai moral ya, kemudian membangun hubungan emosional, kemudian menggunakan pengajaran berbasis nilai, memberikan dukungan dan dorongan, dan melibatkan orang tua. Jangan lupa, libatkan orang tua dalam pendidikan karakter. Bukan hanya orang tua sesungguhnya ya, seluruh stakeholder yang ada di sekolah, komite sekolah, masyarakat, kemudian instansi-instansi terkait, semuanya ajak bekerja sama untuk pendidikan karakter anak usia dini ini.
Demikian materi kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.